dengan para pemilihnya dengan memberikan sumber daya yang kita pahami, yaitu politik uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman ngopi sekalian, kita berjumpa lagi di channel Ngohwah Club, channel tempat kita ngaji, ngopi, dan merajut ukhuwah. Sebelumnya kita telah membahas tentang teori patron klien. Teori ini kita gunakan untuk menganalisa aktor politik. Sekali lagi, nanti teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya, kita telah membahas faktor-faktor politik dan salah satu faktornya adalah aktor. Nah, untuk menganalisa aktor tersebut, kita bisa menggunakan teori patron klien. Teori patron klien ini sebelumnya telah kita bahas, memiliki 3 karakter. Karakter tersebut yang pertama, relasi tidak setara. Dalam pemaknaan patron dan klien ini, si patron cenderung lebih memiliki banyak sumber daya, kemudian memiliki akses kepada kekuasaan, sementara si klien ini justru mencari suaka perlindungan politik, kemudian meminta dalam tanda kutip ini ya, curahan sumber daya dari sang patron. Nah, kemudian karakter berikutnya, dia sifatnya personal atau tatap muka, kenal langsung gitu. Jadi tidak formal sebagaimana dalam struktur organisasi atau birokrasi ataupun institusi pemerintahan gitu, yang ada garis komando. Ini kenalnya itu kenal personal gitu. Jadi karakter ini menjadi salah satu kunci untuk menganalisa siapa patronnya, siapa kliennya gitu. Yang ketiga adalah resiprokal atau relasi timbal balik, hubungan timbal balik. Sang patron menyediakan tadi sumber daya, kemudian akses informasi, kemudian kendali kuasa. Nah, kemudian si kliennya dia menyediakan loyalitas, dukungan politik, dan sebagainya. Jadi ada relasi timbal balik yang saling menguntungkan, walaupun dalam posisi si patron yang menjadi pemegang bandul kekuasaannya. Nah, teori ini sebagaimana dibahas sebelumnya oleh James C. Scott merupakan analisa dia terhadap aktor-aktor politik lokal yang ada di Asia Tenggara. Nah, menariknya menurut Scott ini ada perubahan pola. Dia paling tidak membagi menjadi 3 kategori ya. Pertama, histori sejarah atau relasi patron klien pada masa prakolonial, di mana ciri khasnya adalah si tokoh-tokoh lokal atau patron-patron lokal ini menjadi tokoh utama yang mengendalikan hubungan relasi di masyarakat dengan sumber daya utama, kepemilikan tanah, dan sumber daya ekonomi. Kemudian ketika kolonial hadir, terutama dalam konteks Indonesia, ada perubahan. Jadi yang dulunya si patron tokoh lokal ini pemegang utama atau tokoh sentral, pemegang kekuasaan yang menjadi patron di masyarakat, kemudian tergeser oleh tokoh-tokoh kolonial yang secara tidak sadar sebetulnya terjadi relasi yang patron utamanya kolonial, kemudian si tokoh lokal menjadi klien, tetapi di saat yang bersamaan dia juga menjadi patron untuk masyarakat sekitar. Nah, dalam kondisi seperti itu sifatnya jadi eksploitatif gitu. Relasi timbal balik yang tadi di awal menjadi salah satu karakter kita sampaikan tadi, jadi tidak terlalu menguntungkan bagi sang klien. Dalam posisi seperti itulah mereka melakukan perlawanan atau aksi massa. Misalnya dalam konteks di Kedah, misalnya di Malaysia itu, mereka memang tidak melakukan pemberontakan secara langsung, tetapi mereka melakukan dalam tanda kutip sabotase ya. Mereka memperlambat kerja, kemudian sehingga proses produksinya jadi terganggu. Nah, pada fase berikutnya
setelah kolonial hengkang dari Asia Tenggara, ada perubahan pola juga. Jadi yang dulunya itu kolonial, kemudian tokoh lokal, kemudian baru masyarakat, sekarang yang menjadi peran pemegang patron klien ini bisa misalnya tokoh politik gitu. Dan untuk mendapatkan dukungan politik, si patron ini harus menjaga relasi dengan para pemilihnya, dengan memberikan sumber daya yang kita pahami, yaitu apa, politik uang. Nah, sementara para aktor politik ini dia mendapatkan uang ini justru dari APBN, sehingga di negara yang contohnya Indonesia itu tingkat korupsinya tinggi dan itu melemahkan keuangan negara, dan itu menjadi salah satu alat analisa kenapa tingkat korupsi di Indonesia sangat banyak sekali. Jadi perubahan pola dari prakolonial, kolonial, kemudian kemerdekaan, uh, polanya ada perubahan, tokoh-tokoh patronnya ada perubahan, tetapi secara karakteristik tetap mempertahankan tiga ciri khas politik patron klien tadi, yaitu ada relasi yang tidak setara, kemudian sifatnya personal, dan relasi timbal balik. Itu teman-teman ngopi sekalian, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita bahas di video-video berikutnya mengenai faktor-faktor politik berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.